Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Peluang timnas lolos Piala Dunia 0%. Bisa dapat poin hanya lawan Bahrain dan Cina. Itu pun saat main di kandang. Bahkan pernah digulung Bahrain 10 gol tanpa balas. Salam Pancasila. Peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia memang sangat sulit. Ya, makanya saya bilang cenderung mustahil. Ya, ini penjelasan yang sangat masuk akal. Ya. Jadi negara-negara Asia Tenggara ini sebelum Indonesia pernah juga ada negara Asia Tenggara yang lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, yang pertama adalah Thailand dan Vietnam. Ya, kebetulan mereka saat itu berada satu grup dengan negara-negara yang saat ini satu grup dengan Indonesia. Terus? Ya. Nah, Thailand waktu itu 2018 Thailand berada di grup B. Ya, berdasarkan undian ya. Nah, di grup B itu bercokol Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak. Ya, jadi 3 negara itu sama dengan yang sekarang berada di grup C dengan Indonesia, yaitu Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Ya, apa yang didapat oleh tim Thailand? Ya, tim Thailand itu akhirnya terbenam di dasar klasemen, artinya urutan terakhir. Ya, mereka mendapat poin 2. Ya, dari 2 kali bermain seri, 8 kali kalah. Ya, bermain seri itu pun di kandang mereka sendiri, yaitu waktu melawan Australia dan melawan Uni Emirat Arab. 8 pertandingan lainnya Thailand kalah. Negara yang kedua adalah Vietnam. Ya, kalau Thailand tadi 2018, Vietnam ini 2022, berarti kan 2 tahun yang lalu. Ya, ini kebetulan lagi Vietnam ini ya sama dengan Thailand dan Indonesia, satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Nah, Vietnam ini mirip dengan Indonesia ya, yang saat ini ya, grup C. Ya, Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, sama kan? Yang beda cuma Oman. Sekarang kalau Indonesia melawannya Bahrain. Ya. Nah, Vietnam itu juga terbenam di dasar klasemen. Ya. Urutan terakhir. Nah, jadi Vietnam ini menang 1 kali. Ya, waktu itu melawan Cina di kandang Vietnam. Vietnam menang tuh 1 kali. Ya, 1 kali draw. Itu melawan Jepang. Ya, 8 kali kalah. Jadi nilainya cuma 3. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa negara-negara seperti Thailand dan Vietnam ini harus dijadikan patokan untuk Indonesia? Kenapa mereka dijadikan landasan atau tolak ukur bahwa Indonesia nantinya akan sama nasib sama kayak mereka gitu? Kenapa harus jadikan mereka ini sebagai acuan gitu? Sedangkan secara kualitas permainan kita berbeda dengan mereka. Kemudian secara permainan pun dan juga pemain-pemain yang ada sekarang, kondisi pemain, potensi pemain yang ada sekarang berbeda bos dengan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Coba misalkan Thailand dan Vietnam itu misalkan mereka bermain di ronde ketiga sekarang ini, ya sudah pasti tidak menutup kemungkinan mereka juga akan dapat 3 dan 4. Ya, karena target-target dari negara-negara Asia Tenggara sebenarnya itu bukan yang muluk-muluk 1-2, tidak. Karena negara-negara di Asia Tenggara ini cenderung
itu melihat posisi yang lain seperti Indonesia. Indonesia ini sebenarnya mereka tidak melihat posisi 1 dan posisi 2. Oke, kalau misal kita bicara soal peluang kita bermain di Piala Dunia, maka saya pikir peluang kita ketika melawan negara-negara besar seperti Jepang, Australia, atau Arab Saudi, saya pikir peluang-peluang kita ini ada sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah pernah bertemu dengan mereka. Ya, di Piala Asia, Australia kita pernah bertemu dengan Australia di Piala Asia, Jepang juga. Kemudian nanti di kualifikasi Piala Dunia kita rematch lagi lawan mereka. Saya pikir STY sudah punya racikan tersendiri untuk membungkam strategi-strategi dari Jepang dan Australia ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah ada peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia? Saya pikir ada peluang, tapi bukan di posisi 1 dan posisi 2. Kita mengincar posisi 3 dan posisi 4 untuk kita main di ronde keempat lagi, supaya kita bisa playoff di sana dan kita bisa main di Piala Dunia. Karena yang paling realistis itu ada di posisi 3 dan posisi 4. Sedangkan posisi 1 dan posisi 2 kita tidak bisa dapat itu, teman-teman. Kita tidak bisa dapat itu karena posisi itu akan didapat sama Australia ataupun Jepang. Tetapi ada tetapinya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan ada di sana. Kenapa sih bilang seperti itu? Ini permainan sepak bola, ini permainan taktik. 90 menit segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalahkan mereka mungkin dengan skor 1-0 atau 2-1 atau bisa jadi main imbang. Jadi kita sebenarnya kalau mau melihat peluang itu ada. Dengan potensi pemain yang ada sekarang, saya pikir kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan main di Piala Dunia lah. Walaupun banyak yang pesimis, tapi saya pribadi saya berharap teman-teman yang nonton video saya jangan sampai kita pesimis bahwa Indonesia tidak akan bermain di Piala Dunia. Walaupun nanti toh hasilnya bahwa Indonesia tidak main di Piala Dunia, ya, mungkin ada di kesempatan lain Indonesia akan main di Piala Dunia. Yang penting kita sudah berjuang semaksimal mungkin, kita turunkan semua kekuatan kita. Ya walaupun tidak bermain ya tidak apa-apa, intinya sudah berjuang. Tapi ya kita tetap optimis bahwa Indonesia akan menjadi tim Asia Tenggara atau di ASEAN, negara pertama di ASEAN yang bermain di Piala Dunia. Kita harus optimis seperti itu, teman-teman. Ya, nah Indonesia saat ini sama. Ya, satu grup dengan Jepang, Australia, ya, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Ya, jadi kalian bisa bayangkan sendiri ya bahwa dua negara yang menjadi contoh pertama lolos ke babak ketiga putaran Piala Dunia, ya kualifikasi Piala Dunia, mendapatkan hasil poinnya 2 untuk Thailand, Vietnam 3. Ya. Terus realistisnya di mana? Masuk akalnya di mana? Saat ini Indonesia dengan materi pemain yang memang banyak naturalisasi dari Eropa, terutama Belanda, ya itu juga masih kesulitan kalau bertarung melawan Thailand dan Vietnam untuk kelas Asia Tenggara. Siapa bilang? Kita lawan Vietnam di ronde kedua tuh kan, kita kasih kalah mereka 2 kali. Bahkan di main di Hanoi itu kita kasih kalah mereka 3 kali. Ini data dari mana sih? Ya, kalian semua tahu kan. Jadi kemungkinan hasilnya Indonesia juga akan sama seperti Thailand dan Vietnam. Kalaupun ya Indonesia berbeda dengan Thailand dan Vietnam, juga kayaknya nggak mungkin bisa meraih poin yang maksimal ya, misalnya 18 poin ya, artinya mereka harus berjuang sangat keras dan itu berat ya, karena Jepang, Australia, dan Arab Saudi ini memang liga domestiknya keren, hebat, kualitas pemainnya kualitas A, dan mereka rata-rata sudah berkompetisi di negara-negara Eropa yang memang maju sepak bolanya. Ya, mari kita tunggu. Ya, mari bermimpi setinggi-tingginya. Ya, jangan lupa kalau mimpi tinggi siapkan tisu. Ya, kalau nanti mengalami nasib yang sama dengan Thailand dan Vietnam, ya jadi ya pakai tisu lah ya, gitu. Tapi kalau misalkan Indonesia lolos bagaimana gitu ya kan? Apakah orang-orang seperti ini yang pesimis ini akan mau mendukung Indonesia atau seperti apa? Ya kita tunggu saja ke depannya, teman-teman. Tapi kita tentunya terus berharap bahwa Indonesia akan bermain di Piala Dunia, walaupun harapannya itu menurut dia tipis ya, tidak sebesar peluang negara-negara lain, tapi
kita harus tetap optimis bahwa Indonesia akan berada di Piala Dunia nanti tahun 2026. Kita harus tetap optimis, teman-teman. Bung Towel nanti, Bung, jangan hanya ngulas. Sekali-sekali Anda yang bikin ramuan sama. Iya, sekali-sekali jangan hanya tahu komentar saja, tapi sekali-sekali harus jadi pelaku lah, jadi pelatih langsung gitu. Siapa tahu ya bisa jadi pelatih hebat kan? Coach, kan saya pernah federasi, gitu. Pak. Enggak, tapi sekarang harus lagi diulang, itu kan dulu. Iya, betul, itu kan dulu. Jadi sekarang kita mau lihat nih, sebagus apa sih Bung Towel kalau jadi pelatih gitu. Mari kita baca komen dulu, komennya seperti apa. Langsung pucat bukannya suruh jadi pelatih. Yang jadi tanda tanya klub mana yang mau dilatih? Ya, klub amatir boleh lah, klub Tarkam boleh lah. Ya kan? Tarkam dulu lah, jangan sampai ke klub profesional dulu. Klub Tarkam atau Liga 1, Liga 2, Liga 3 boleh juga itu. Jadi bisa kasih tunjuk di sana. Siapa tahu bisa jadi pelatih hebat di sana tuh. Butuh well, siapa dia ni? Seperti macam semua orang tahu, tim jiran kita Indonesia telah menang 3-0 ke atas Vietnam. Tapi abang bukan nak bahas pasal topik tu. Ada video abang yang lepas ramai teman-teman Indonesia kita komen pasal Bung Towel. Betul ke abang sebut tu? Rupanya Bung Towel ni adalah seorang penganalisa ataupun komentator bola sepak di Indonesia. Kenapa dia ni macam famous sangat? Baru-baru ni dia ada menyindir jurulatih pasukan Indonesia. Ada soalan yang bertanyakan, adakah fizikal mantap player Indonesia membantu pembangunan bola sepak Indonesia? Bung Towel jawab, ini semua hasil kerja kelab-kelab di Indonesia. Macam personal sangat tu. Ini juga pernah mengkritik cara jurulatih Indonesia mengendali pasukan kebangsaan Indonesia. Abang rasa kalau dia ni kat Malaysia, orang Malaysia panggil dia palatau. Abang Palatau itu apa sih? sebagai salah seorang peminat bola sepak di Malaysia ni sangat kagum dengan kemajuan bola sepak Indonesia sekarang. Semoga terus. Bayangkan orang Malaysia saja kagum dengan kemajuan sepak bola kita. Masa pandit-pandit sepak bola kita yang katanya senior itu tidak mau mendukung sepak bola kita, justru malah mengkritik pelatih kepala. Tukar sama Arif Aiman, Bang, mau nggak? Tukar sama Bung Towel, iyalah tukar sama Bung Towel. Bung Towel calon pelatih timnas Vietnam. Vietnam another level, iya boleh. Suka tidak suka, memang perlu adanya sosok seperti Bung Towel yang memberitahu segala kekurangan tim sehingga tim tambah semangat untuk membuktikan diri. Iya, anggap saja komentar-komentar Towel ini sebagai api yang membakar semangat para pemain Indonesia yang sering dikritik sama Bung Towel. Ya kita positif saja sebenarnya sih. Contohlah nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6. Pandit Malaysia kagum prestasi di Piala Indonesia di Piala Asia. Pandit negeri sendiri malah mulut racun. Dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Di manakah kita sekarang selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita tim yang paling senior. Saya sih ragu ya, artinya melihat kualitas permainan yang ditampilkannya. Bahkan dengan suntikan naturalisasi plus maklok, jadi dengan tambahan itu kan main masih duduk di bawah, retreat, digempur habis-habisan, hanya serangan balik, direct, Yakob Sayuri. Apa ya, nggak ada sesuatu yang diberikan gitu buat karakter, buat identitas main bolanya gitu. Nah itu dia, mungkin Bung Towel ini melihat dari sisi lain yang berbeda dengan pandit-pandit sepak bola dari Malaysia. Dan orang-orang Malaysia ini melihat sepak bola Indonesia kita semakin maju dan mereka heran sekaligus kagum begitu. Kok bisa Indonesia ini sepak bolanya bisa semaju sekarang begitu. Sedangkan pandit-pandit kita, ya khususnya sepak bola di Indonesia ini, mereka justru malah mengkritik pelatih Sintayong begitu. Ya walaupun tidak semua ya, dalam tanda kutip tidak semua pandit sepak bola itu mengkritik STY, tapi ada beberapa yang ya narasi-narasinya sering dijadikan pedoman sama kaum-kaum sepak bola ini, yang mereka justru mengkritik coach STY, padahal mereka menganggap diri mereka itu senior dalam hal sepak bola ya, dan juga dituakan oleh netizen oleh pecinta sepak bola Indonesia, mereka menjadi senior-senior untuk pandit sepak bola. Tapi ya entahlah, mereka punya tujuan tertentu yang mungkin ya, ada seperti itu, jadi mereka dengan gampangnya mengkritik STY dan timnas yang sekarang gitu. Contohlah nak bagi tahu, kita selalu Bayaran. Debat Bung Towel versus Justin soal kepelatihan Sintayong di timnas. Memang paling besar juga sih Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi
jika dia diberikan amunisi untuk perang. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan seandainya. Ya kalau misalkan STY berprestasi, ya tidak ada salahnya kalau misalkan pemerintah apresiasi dengan hadiah-hadiah supaya dia tambah semangat atau latih timnas Indonesia ya. Beda ceritanya kalau misalkan dia dikasih bonus segala macam tetapi timnas kita ya tidak ada progres, tidak ada kemajuan, itu beda ceritanya ya. Bolehlah dia kritik seperti itu. Tapi ini kita lihat timnas Indonesia di bawah STY ini ada progresnya gitu ya kan. Ada target-targetnya. Kemudian peringkat FIFA juga Indonesia juga kan naik begitu. Apakah kita tidak mau melihat itu? Ayolah, jangan seperti itu. Jangan kemudian yang kita lihat cuma kalah dan menangnya saja. Tetapi dari sisi lain kita tidak bisa lihat begitu. Seharusnya orang-orang seperti Bung Towel ini kan harus bisa objektif dalam menilai sesuatu, khususnya di sepak bola kita, bahwa ada sesuatu yang lebih kompleks yang harus dilihat lagi dari sekedar ya kalah dan menangnya timnas begitu. Contoh seperti peringkat FIFA. Sebelum dia datang kan peringkat FIFA kita anjlok sekali kan. Nah dengan datangnya STY kemudian berganti kepemimpinan PSSI kan sepak bola Indonesia ini mulai dibenah pelan-pelan sedikit demi sedikit dan hasilnya kan sudah ada sekarang. Indonesia bisa masuk semifinal Piala Asia U23, kemudian Indonesia masuk ke 16 besar Piala Asia senior. Sekarang Indonesia main di round ketiga, round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tahun 2027 kita masuk Piala Asia, masuk otomatis tanpa kualifikasi karena kita sudah tanpa playoff lagi karena kita sudah menang kemarin dan masuk ke ronde ketiga itu sekalian dengan Piala Asia. Jadi ya itu menurut saya prestasi juga. Apakah kita tidak melihat itu sebagai prestasi? Jangan dong. Setelah pengunduran diri pelatih timnas Malaysia Kim Panggon beberapa waktu lalu, banyak netizen yang merekomendasikan nama Bung Fahri Husaini dan Bung Towel untuk menangani timnas Malaysia. Nah ini cocok sebenarnya, bisa dicoba nih. Entah apa yang melatar belakangi hal tersebut, namun secara keilmuan mungkin sah-sah saja karena kedua nama tersebut memang memahami beberapa hal terkait dengan dunia sepak bola. Namun yang penting rekomendasinya bukan karena sentimen ya guys. Apalagi kan Bung Towel ini pernah di PSSI juga, jadi mungkin dia tahu ya sepak bola dalam negeri itu seperti apa gitu. Tapi sebenarnya cocok sih jadi pelatih. Coba diambil lisensi kepelatihannya. Siapa tahu ya bisa dimanfaatkan untuk latih-latih klub-klub lokal gitu atau klub amatir ya. Siapa tahu bisa bermanfaat lah. Jangan sampai hanya bisa komentar tapi ya actionnya ya sama saja ya kan. Towel melatih Harimau Malaya langsung ditolak. Tidak sih, mungkin Bung Towel tidak pernah bilang begitu. Ini judul berita apa ini, Cok? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia untuk persepak bolaan kita Indonesia. Jadi mereka kagum dengan sepak bola kita bahwa Indonesia semakin maju sekarang. Ya justru orang-orang kita yang bilang pandit sepak bola, kemudian ya pernah juga ada jabatan khusus di federasi, tapi justru sekarang mengkritik timnas. Ada apa sih sebenarnya? Kan menjadi tanda tanya buat kita kan pecinta sepak bola. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan mereka, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.